Inilah dia waktunya. Jebret Tim, kembali lagi di di Data Jebret, di mana kita ngobrolin tentang data-data yang ada maupun juga yang saya dapatkan berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan olahraga. Dan kali ini kita akan berbicara tentang Data Jebret terkait dengan anggaran dan juga hal-hal yang sudah dilakukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru, yaitu Kak Menteri Dito. Apresiasi terlebih dahulu tentu kita harus berikan kepada beliau karena beliau sekarang menjadi menteri termuda di Indonesia. Sebelumnya ada Pak atau Mas Menteri Nadiem Makarim 35 tahun, tapi Kak Dito ini menjadi menteri dengan usia 32 tahun. Kenapa kita perlu apresiasi? Karena belum tentu di usia 32 tahun kita mau menerima tongkat estafet di kementerian yang hanya tersisa 1,5 tahun lagi. Dan ternyata Kak Dito ini mau dan berkenan untuk mengemban apa yang menjadi tanggung jawabnya sekarang. Di dunia juga bahkan ini adalah menteri termuda yang ketiga, karena ada di UAE, menteri pemuda itu wanita 25 tahun, pernah ada di Malaysia umur 27 tahun di Menteri Pemuda dan Olahraga, dan juga Kak Dito ini umur 32 tahun. Dan di usianya yang muda ini ternyata prestasi ataupun juga apresiasi yang harus kita berikan lagi adalah bahwa dalam waktu sesingkat-singkatnya dia sudah berhasil melakukan beberapa hal yang cukup sulit untuk dilakukan dari orang-orang yang berbeda. Apa yang gue ingin sampaikan? Yang pertama adalah World Beach Games, ketika Kak Dito akhirnya berangkat ke Bali bertemu dengan Gubernur Bali di sana. Hal yang sempat ramai juga dibicarakan karena apakah akan berakhir seperti batalnya Piala Dunia U20. Kali ini dijamin oleh pemerintah Bali bahwa mereka setelah ditunjuk maka mereka siap untuk menjadi penyelenggara sesuai dengan amanah konstitusi. Walaupun setelah itu belum dapat dimintai keterangan lainnya, tapi yang jelas isu tentang yang nantinya akan ada negara Israel juga yang menjadi kontingen, paling tidak sudah dapat jaminan bahwa Bali siap menggelar World Beach Games, di mana Kak Dito berperan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dan berhasil berbicara ke sana, ditemani juga oleh Ketua KOI kala itu. Dan kemudian juga baru-baru ini sebuah prestasi juga dari Kak Dito ini adalah mendamaikan atau menjadi mediator dan berhasil memediasikan federasi yang sedang konflik, yaitu tenis meja. Setelah sekian lama konflik ini berjalan, gue belum mendalami betul apa yang menjadi kendalanya, tapi gue rasa Abdel lebih tahu sama si Desta. Tapi yang jelas dirilis oleh website dari Kementerian Pemuda dan Olahraga bahwa kedua pihak yang berseteru ini sudah menandatangani MOU dan sudah siap untuk menyatakan mereka melepaskan konflik ini dan memberikan kepada Kemenpora untuk dapat menjadi penyelesai atau penengah atau menyerahkan apa yang menjadi konflik dari kedua orang ini kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Kak Dito. Jadi ini menurut gua perlu kita apresiasi di usia yang muda, di waktu yang sangat singkat ini ternyata sudah banyak hal-hal yang sudah dilakukan selain daripada hal-hal yang juga sedang dilakukan melalui konsolidasi dan kolaborasi yang rencananya akan dilakukan oleh Kak Dito dan juga federasi olahraga yang ada di Indonesia ini maupun juga kepemudaan. Dia juga harus menyusun desain kepemudaan, dia juga harus menyusun desain keolahragaan yang ada di Indonesia. Dan dalam waktu 1,5 tahun ini bukan hanya yang tadi yang sudah berhasil dilakukan oleh Kak Dito, tapi juga dalam waktu singkat persiapan menuju SEA Games yang akan diselenggarakan di Kamboja Mei 2023 ini juga menjadi sebuah tantangan bagi seorang Kak Dito, Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru. Dengan waktu yang sangat terbatas, dia sudah harus segera menjadi pihak yang akan berperan penting dalam mengirimkan atlet-atlet yang menuju ke SEA Games. Kemudian juga kita tahu bahwa ada anggaran yang harus bisa dipenuhi, ada prestasi yang harus diberikan, dan juga tentunya nanti ada bonus yang biasanya juga diberikan kepada atlet yang berprestasi. Sebelum menuju ke anggaran-anggaran tersebut, berita terbaru juga menyatakan bahwa sudah resmi Indonesia hanya absen di 5 cabang olahraga di SEA Games 2023 Kamboja kali ini.
dan akan mengikuti 31 cabang olahraga dari 36 cabang olahraga. Kemudian atlet yang berangkat juga cukup banyak, di mana 599 atlet yang akan diberangkatkan, 379 putra dan 220 putri. Ada kenaikan hampir dari 100 atlet dibanding SEA Games sebelumnya karena lebih banyak cabang yang mempertandingkan nomor beregu. Dibandingkan dengan SEA Games 2021 yang diselenggarakan tahun lalu di Vietnam, Indonesia mengirim 499 atlet ikut juga di 31 cabang olahraga. Meraih 69 emas, 91 perak, dan 81 perunggu. Kali ini targetnya juga tetap di 60-an emas supaya bisa mempertahankan peringkat ketiga. Dan semoga bisa melesetnya ke atas. Amin. Kita doakan saja dan kita support terus apa yang dilakukan oleh atlet-atlet kita melalui juga Kemenpora yang memberikan dukungan bersama-sama dengan KONI, bersama-sama dengan KOI juga dalam hal-hal untuk cabang-cabang tertentu yang berkaitan dengan organisasi yang berhubungan dengan Olimpiade juga. Nah, tadi gue balik lagi ke anggaran. Apresiasi gue akan semakin lengkap apresiasi gue akan semakin lengkap jika Kak Menteri ini juga mampu untuk memberikan 1,5 tahun ini all out kepada prestasi olahraga Indonesia, kepada infrastruktur olahraga Indonesia, kepada penyelenggaraan kejuaraan-kejuaraan yang diselenggarakan oleh Indonesia, baik itu internasional maupun juga dalam negeri, kesejahteraan atlet bagi Indonesia, bagi atlet-atlet Indonesia, dan juga kepopularitasan berbagai macam cabang olahraga untuk dimainkan oleh masyarakat Indonesia. Apakah Kak Dito mampu melakukan itu dengan anggaran yang saya baca yang sudah di-approve oleh Komisi 10 DPR, yaitu 2,5 triliun rupiah. Ini diketok palu ketika masih eranya Zainuddin Amali atau Pak Menteri Zainuddin Amali yang sekarang menjadi Wakil Ketua Umum PSSI. Nilainya memang tidak sebesar yang diminta, karena yang diminta adalah kurang lebih 3, sekian triliun, tapi yang di-approve adalah 2,5 triliun. Sebagai gambaran, permintaan 3, sekian triliun itu dimintakan dengan anggaran untuk Piala Dunia yang tidak jadi U20 2023 itu di 500 miliar. Kemudian juga ada anggaran lain yang berkaitan dengan FIBA World Cup, kejuaraan Piala Dunia Basket 2023 sebesar 250 miliar. Kemudian yang tadi saya katakan World Beach Games itu ada permintaan 170 miliar. Kita mulai hitung, kita mulai tambah. Pemusatan latihan nasional 400 miliar, bonus atlet berprestasi 800 miliar. Di mana masih ditambah lagi anggaran-anggaran lain yang diajukan oleh Pak Zainuddin Amali ketika mengajukan apa yang diharapkan dapat di-approve. Gambaran tambahan lagi yang dimintakan adalah pendanaan keikutsertaan dalam single event dan multi event olahraga internasional 75 miliar. Kemudian juga pemusatan latihan atlet unggulan tadi juga sudah saya sampaikan. Lalu begitupun juga untuk festival olahraga 7 miliar. Hingga pengiriman kontingen untuk Special Olympic World Games 2023 4 miliar. Fornas Festival Olahraga Rekreasi Nasional itu tadi yang saya katakan di sekitar 7 miliar. Peparpenas Pekan Paralimpik Pelajar Nasional di Palembang 17 miliar. Kemudian pengiriman kontingen Soina ke Special Olympic World Games 2023 di Berlin 4 miliar. Jadi kalau di total itu permintaannya adalah 3 triliun 69 miliar 450 juta. Di mana akhirnya di-approve adalah 2,5 triliun. Dan kita tahu bahwa penyelenggaraan sepak bola tidak jadi. Sudah berapa kos yang keluar, nanti kita juga coba akan bahas di episode lainnya. Tapi yang jelas berarti kan dari 500 miliar untuk Piala Dunia, hitungan kasarnya itu bisa dipakai untuk penyelenggaraan yang lain. Yang paling dekat adalah SEA Games. Bagaimana tantangannya untuk Menteri Pemuda Olahraga yang baru ini? Sekedar gambaran buat saya adalah 2,5 triliun itu besar atau tidak? Di Malaysia di 2023 pemerintahnya sudah mengetok palu untuk mengalokasikan dana sekitar 1,5 triliun. Berarti kan di bawah Indonesia, betul. Tetapi perbandingannya besarnya negara Malaysia adalah sebesar Provinsi Papua. Sementara itu hanyalah satu provinsi dari 30-an provinsi yang ada di Indonesia.
Jumlah penduduknya pun sama. Maksud saya sama dalam artian jauh lebih tinggi Indonesia seperti luas wilayah tadi. Malaysia tercatat 32,5 juta penduduk, sementara Indonesia 273,5 juta. Berarti ini sekitar 60 sampai 70 kali lebih banyak ya. Sekitar, maksud saya 7 kali lebih banyak untuk Indonesia dibandingkan Malaysia. 7 kali lebih banyak. Sementara anggarannya tidak sampai 1 kali lipat atau 2 kali lipat lebih banyak. Jadi memang ini menjadi sebuah tantangan ketika dengan jumlah masyarakat yang jauh lebih banyak, jumlah luas wilayah yang jauh lebih banyak, dan tentunya juga perlunya fasilitas olahraga, perlunya kegiatan-kegiatan olahraga, perlunya penyaringan untuk olahraga, tentu jauh lebih besar, tapi ternyata dananya hanya berbeda sekitar 1 triliun quote and quote. Berarti pihak-pihak yang berwenang untuk memberikan anggaran kepada bagian dari Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menjalankan olahraga di Indonesia ini punya alasan tertentu untuk menurunkan budget segitu. Apakah memang keadaan keuangan negara kita, ataupun mungkin selama ini memang dinilai belum berprestasi, atau olahraga memang belum dianggap sesuatu yang dapat menjadi sebuah kekuatan negara untuk bisa meningkatkan ekonomi juga baik di dalam maupun juga di luar negeri. Itu saya nggak tahu, tapi yang jelas dibandingkan juga dengan penawaran klub di Arab kepada Lionel Messi, penawarannya adalah 4,5 T untuk 1 tahun. Sementara budget olahraga kita dalam 1 tahun yang di-approve 2,5 T. Artinya harga Messi hampir 2 kali lipat lebih mahal dalam setahun daripada biaya untuk olahraga Indonesia, seluruh biaya olahraga Indonesia dalam 1 tahun. Jadi menarik untuk kita lihat bagaimana kelihayan dan juga kelincahan dari Kak Menteri untuk dapat melakukan efisiensi dari dana yang tersedia untuk yang tadi saya katakan, untuk olahraga Indonesia. Dan bagaimana networking dari Kak Dito untuk dapat menarik apakah pengusaha-pengusaha ataukah brand-brand yang memang akan mensupport kegiatan-kegiatan olahraga Indonesia, dan bagaimana kelihayan dari Kak Dito dengan hubungannya kepada KONI, kepada KOI untuk berkolaborasi, dan bagaimana kelihayan Kak Dito untuk dapat merangkul ketua-ketua federasi yang memang punya sumber pendanaan yang cukup kuat, itu dapat independen, bahkan juga bisa membantu yang lain, dan bagaimana yang kurang dalam sumber pendanaan dapat berkreasi dan dapat disupport oleh pemerintah. Ini menjadi tantangan bagi saya kepada Kak Dito yang punya waktu 1,5 tahun untuk menjalankan ini semua. Jadi seperti saya katakan tadi, Kak Menteri, saya akan kasih berbagai macam jempol yang ada di Jebret Media kalau dengan budget tadi mampu untuk bisa mensukseskan semua rencana-rencana yang ada untuk olahraga Indonesia. Penyelenggaraan, kemudian prestasi, begitupun juga kesejahteraan atlet dan juga pelatih official, sampai kepada pemenuhan infrastruktur untuk latihan, dan juga sampai kepada tingkat kepopularitasan masyarakat memainkan dan tahu tentang semua cabang olahraga yang ada, dan pemulihan dari segala konflik yang berhubungan dengan olahraga. Kita sama-sama doakan, kita sama-sama mensupport dengan apa yang bisa kita support, dan ini juga sebagai gambaran Jebret Team bahwa ketika kita menuntut prestasi, tapi kita juga harus tahu di balik itu juga ternyata ada hal-hal yang juga diperlukan untuk mendukung prestasi itu bisa terjadi. Olahraga menjadi bagian yang sangat digandrungi oleh masyarakat Indonesia, dan mudah-mudahan anggaran yang diberikan kepada olahraga juga harus lebih besar lagi dan dapat dikelola dengan tangan-tangan yang profesional, jujur, benar, dan berintegritas. Itu yang kita harapkan dari kepemimpinan Kak Dito sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia yang baru. Kita akan support terus Kak Menteri, dan kita akan majukan sama-sama olahraga Indonesia. Harapan ada di Kak Menteri, mudah-mudahan 1,5 tahun dapat menjadi pembuktian bahwa anak muda dapat memegang Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan maksimal dan menjadi sebuah titik balik bagi olahraga Indonesia dari prestasi, dari fasilitas, apapun yang tadi saya katakan. Bagaimana teman-teman? Menurut kalian apakah 2, sekian T tadi cukup untuk olahraga Indonesia? Ataukah tidak? Silakan kirim di kolom komen. Dan yang jelas satu lagi Kak Menteri,
Indonesia ini selalu banyak ngurusinnya sepak bola. Dan sekarang sepak bola yang megang sudah ketua umum PSSI yang baru. Beliau juga sebagai Menteri BUMN. Bahkan Menteri Olahraga dan Pemudanya sebelumnya sekarang menjadi Wakil Ketua Umum. Jadi kita serahkan sepak bola kepada mereka. Menteri fokus juga untuk memberikan perhatian kepada cabang-cabang olahraga lainnya yang selama ini belum tersentuh atau kurang tersentuh, supaya bisa diberikan perhatian, mereka bisa berprestasi, mereka bisa membanggakan, dan mereka tidak merasa dianaktirikan, sehingga menjadi adil bagi semua cabang olahraga diperhatikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Terima kasih. Kata Jebret di episode kali ini cukup sekian, dan masih dalam suasana Lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat berlibur juga, dan selamat bersama dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Jebret. Inilah dia waktunya. Jebret.